Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Abdillah, saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tambahan 2, 5 soal. Cikidot. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1, yaitu soalnya setetes minyak bermuatan listrik Q jatuh di antara dua plat logam bermuatan listrik dan bergerak dengan kelajuan konstan. Arah kuat medan listrik E sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom ke bawah. Jika massa tetes minyak tersebut 4 kali 10 pangkat min 4 mg dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukanlah jenis dan besar muatan Q. Nah, yang pertama-tama yang diketahui yaitu yaitu medan listrik. Nilainya 2,5 kali 10 pangkat 9 Newton kolom. Kemudian M, massa minyaknya 4 kali 10 pangkat min 4 mg. Nah, 1 kg itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi nilainya 4 kali 10 pangkat min 10. Min 4 ditambah min 6. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 10 kg. Kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat yang ini. Nah, yang ditanyakan kan Q. Berarti rumusnya Q sama dengan M kali G per E. Kemudian masukkan nilainya, yaitu nilai dari M 4 kali 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat 1 atau 10 aja. Per 2 kali 5 kali 10 pangkat 9 nilai dari E. Hasilnya diperoleh 4, cara ngitungnya 4 dibagi 2,5. Hasilnya 1,6, kemudian min 10 ditambah 1 dikurang 9, hasilnya min 18 pangkat min 18 kolom. Muatan Q sama dengan muatan negatif. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu soalnya untuk menyimpan muatan 1C digunakan kapasitor yang masing-masing berkapasitas 2,5 mikrofarad dan dihubungkan paralel pada beda potensialnya 200 V atau 200 volt. Hitunglah jumlah kapasitor yang diperlukan. Berarti yang diketahui tadi Q-nya 1C, kemudian C-nya 2,5 mikrofarad, dan V-nya atau beda potensialnya 200 volt. Kemudian yang ditanyakan jumlah kapasitor, berarti N. Yang pertama, kita mencari C totalnya. Di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan C dikali V. Karena di sini yang kita cari C, maka C sama dengan Q dibagi V. Nah, terus C total sama dengan Q dibagi V, masukkan nilainya 1 dibagi 200, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita menentukan jumlah kapasitornya. Di sini N sama dengan C total dibagi C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, nilai yang ini, dibagi 2,5, nilai dari C-nya. Didapatkan 5 dibagi 2,5 hasilnya 2. 10 pangkat min 3 tinggal diturunkan. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian dirubah untuk menghilangkan pangkatnya. Berarti N sama dengan 2000. Jadi jumlah kapasitor yang diperlukan adalah 2000 kapasitor. Seperti itu. Oke semuanya, sekarang kita lanjut ke nomor yang ketiga. Soalnya, sebuah bola konduktor berongga diberi muatan min 400 mikrokolom. Apabila diameter bola tersebut 20 cm, tentukanlah A. Potensial listrik di titik A yang terletak 8 cm dari pusat bola. Yang B. Potensial listrik di titik B yang terletak 30 cm dari permukaan bola. Kemudian yang C. Usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q aksen sama dengan min 200 mikrokolom dari titik B ke titik A. Nah, yang diketahui Q-nya sama dengan min 400 mikrokolom. Yang ini teman-teman diubah ke kolom, jadinya min 400 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian yang D itu diameternya 20 cm, diubah ke meter jadi 0,2 meter. Kemudian nilai K-nya konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian yang ditanyakan yang A-nya, VA-nya
di sini beda potensial di titik A, berarti XA-nya sama dengan 8 cm yang ini teman-teman. Diubah ke meter menjadi 0,08 meter. Kemudian yang B yang ditanyakan, VB-nya potensial di titik B, berarti XB-nya sama dengan 30 cm, diubah ke meter menjadi 0,3 meter. Kemudian yang C-nya ditanyakan usaha yaitu W. Di sini key action-nya min 200 mikrokolom, diubah ke kolom menjadi min 200 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan jari-jari bola konduktornya. Di sini R kecil sama dengan D per 2. D itu dari diameter yang 20 cm ini diubah jadi 0,2 meter sama dengan 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1 meter. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke yang A-nya aja, yaitu potensial listrik di titik A. Berarti VA sama dengan V itu potensial listrik, V sama dengan K dikali Q per R. R besar ya teman-teman. Nah, kemudian VA sama dengan K dikali Q per RA. A-nya itu di titik A ya teman-teman. Kemudian RA-nya di sini diganti ke R karena ini posisinya ada di dalam teman-teman. Berarti VA sama dengan K dikali Q per R. R kecil sama dengan nilai K yang tadi kita masukin 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 400 kali 10 pangkat min 6 nilai Q-nya. Kemudian dimasukkan nilai R-nya 0,1. Hasilnya 9 dikali min 400 dibagi 0,1 hasilnya min 36.000. Nah, untuk pangkatnya teman-teman 9 diambil min 6 hasilnya 3. Jadi kalau misal dikali itu kita dikurang teman-teman kalau untuk bagian pangkat. Nah, kita perkecil lagi menjadi min 3,6 dikali 10 pangkat 7. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian B. Potensial listrik di bagian di titik B. Berarti VB sama dengan K dikali Q per RB. Nah, untuk RB-nya di sini kita ganti menjadi R ditambah XB. Jadinya VB ditambah K dikali Q per R ditambah XB. Masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 400 dikali 10 pangkat min 6 per 0,1 ditambah 0,2. Menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 400 dikali 10 pangkat min 6 per 0,3. 0,1 ditambah 0,2 hasilnya 0,3. Nah, kemudian di sini 9 dikali min 400 dibagi 0,3 hasilnya min 12.000. Kemudian untuk pangkatnya seperti yang tadi 9 dikali min 6 atau 9 dikurang min 6 karena pangkat itu kalau misal dikali jadinya dikurang teman-teman. Jadinya hasilnya 10 dikali 10 pangkat 3. Kemudian kita perkecil angkanya menjadi min 1,2 dikali 10 pangkat 7 volt. Oke teman-teman, kita ke bagian yang C, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan key action sama dengan min 200 mikrokolom dari titik B ke titik A. Nah, di sini kita menggunakan rumus W karena usaha itu lambangnya W sama dengan delta EP. W sama dengan delta EPA dikurang EPB sama dengan key action VA dikurang key action VB sama dengan key action dalam kurung VA diambil VB. Kemudian kita substitusikan nilainya. Nilai dari key action min 200 kali 10 pangkat min 6. Kemudian nilai dari VA yaitu min 3,6 kali 10 pangkat 7 diambil nilai dari VB-nya dalam kurung min 1,2 kali 10 pangkat 7. Di sini min ketemu min hasilnya plus jadinya kita hitungnya min 36 ditambah 1,2 hasilnya min 2,4 kali 10 pangkat 7 karena di sini pangkatnya sama seperti itu teman-teman. Ininya tetap, berarti di sini kita ngitung min 200 dikali min 2,4 hasilnya 480. Untuk pangkatnya 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 7. Nah, untuk pangkatnya di sini 10 pangkat min 6 diambil
10 pangkat 7. Hasilnya 10 aja teman-teman, karena 1 itu nggak apa-apa, nggak usah ditulis juga. Berarti 480 dikali 10 hasilnya 4800 Joule. Oke, sekarang kita ke nomor yang keempat. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Hitunglah. Nah, di sini ada satu buah rangkaian ya teman-teman. Nah, pertanyaannya yang pertama, kapasitas pengganti antara titik X dan titik Y. X dan titik Y, kapasitas penggantinya yang B-nya beda potensial antara titik X dan titik Z. Apabila muatan pada kapasitor 15 mikrofarad adalah 300 mikrocoulomb. Nah, berarti di sini yang pertama-tama di sini C1. Nah, bagian ini tuh kita jadikan C1 teman-teman. Berarti untuk paralel kan kita kalau misal C-nya itu ditambah, berarti 5 ditambah 10 ditambah 15 hasilnya 30 mikrofarad. Kemudian yang ini kita jadikan C2, berarti 4 ditambah 4 hasilnya 8 mikrofarad. Kemudian kita hitung bagian atas, berarti kita serikan 1 per C atas sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 30. Hasilnya 7 per 30. Nah, 7 per 30 ini hasilnya 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Berarti 7 per 30. Kemudian C atas sama dengan 30 per 7 mikrofarad. C atas sudah kita hitung, kita serikan. Kemudian yang C bawah kita serikan juga. 1 per C bawah sama dengan 1 per 8 nilai yang ini ditambah 1 per 8 hasilnya 2 per 8 teman-teman, karena 8 dibagi 8 hasilnya 1 tambah 1 hasilnya 2. Oke, sekarang kita hitung C bawah. Oke, sekarang kita hitung yang C bawahnya. 1 per C bawah sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 2 per 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita perkecil, berarti 1 per 4 sama dengan hasilnya 4 mikrofarad. Nah, di sini kita hitung CP-nya atau C potensialnya sama dengan 30 per 7 nilai yang ini ditambah 4 nilai yang ini. Nah, 4-nya itu dikali 7 per 7 teman-teman. Berarti 4 dikali 7 hasilnya 28. Untuk yang 7-nya nilai tetap. Berarti 30 per 7 ditambah 28 per 7 hasilnya 58 per 7 mikrofarad. Nah, sekarang kita yang ke B, beda potensial antara titik X dan titik Z apabila muatan pada kapasitor 15 mikrofarad adalah 300 mikrocoulomb. Berarti di sini V-nya kita cari di 15 mikrofarad yang ini teman-teman. Berarti Q sama dengan C dikali V, nilai Q-nya kita masukkan 300 mikro sama dengan 15 dikali V. Kita balik, V sama dengan 300 dibagi 15 hasilnya 20 volt. Oke, karena pada paralel nilai V itu sama, berarti Q sama dengan C dikali V sama dengan 10 nilai C-nya. Yang ini teman-teman 10 kali 20 hasilnya 200 mikrocoulomb. Kemudian untuk yang nilai yang 5-nya 5 dikali 20 sama dengan 100 mikrocoulomb. Nah, di sini kita total semuanya. Q sama dengan 100 ditambah 200 ditambah 300 hasilnya 600 mikrocoulomb. Nah, 600 mikrocoulomb adalah muatan yang mengalir pada jalur yang atas. Jalur ini teman-teman. Yang ini ada. Nah, berarti Q sama dengan C dikali V, kita masukkan nilainya 600 sama dengan 30 per 7 dikali V. 600 dikali kita balik nilainya, 600 kali 7 dibagi 30 sama dengan V. Nah, 600 bagi 30 adalah 20, berarti V-nya sama dengan 20 dikali 7 sama dengan 140 volt. Kemudian, kita masukkan nilainya ke sini. Berarti Q sama dengan C dikali V sama dengan 4 dikali 140. Hasilnya 560 mikrocoulomb. Nah, berarti Q-nya yang atas berjumlah 600 mikrocoulomb, kemudian yang bawah berjumlah 560 mikrocoulomb. Kemudian kita tambah Q sama dengan 600 ditambah 560 sama dengan 1160 mikrocoulomb. Seperti itu. Ini setelah kita dapatkan nilainya, kita jumlahkan nilainya.
Berarti Q sama dengan C dikali V, 1160 sama dengan 58/7, nilai dari yang sebelumnya 58/7 dikali V. Berarti 1160 kita balik nilainya dikali 7/58. 1160 dibagi 58 itu hasilnya 20. Berarti V sama dengan 20 dikali 7 sama dengan 140 volt. Nah, berarti seperti ini rangkaian serinya. Untuk yang atas 30/7 mikrofarad 140 volt. Untuk yang bawah 4 mikrofarad 140 volt. Nah, kemudian kita paralelkan dua jalur. Berarti VXY sama dengan 140 volt ditambah 140 volt dibagi dua jalur. Sama dengan 280 dibagi 2. VXY sama dengan 140. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kelima. Sebuah kapasitor yang menggunakan udara sebagai bahan dielektriknya memiliki kapasitansi 15 mikrofarad. Jika di antara platnya ditempatkan porselen, kapasitansinya menjadi 30 mikrofarad. Berapakah konstanta dielektrik porselen? Berarti yang diketahui CU-nya di sini 15 mikrofarad, kapasitor udaranya. Kemudian untuk CP, kapasitor porselennya 30 mikrofarad. Yang ditanyakan KP, yaitu konstanta porselen. Berarti C1 sama dengan, ini untuk rumusnya teman-teman, C1 sama dengan K dikali C2. Kita pindahkan K-nya, berarti C2 dibagi C1 sama dengan 30/15. 30/15 hasilnya 2.